Dari data Kementerian Kominfo menyebutkan ada 1.300 startup yang mengikuti program Gerakan 1000 Startup. Sayangnya, yang tersisa saat ini hanya 10%-nya, sedangkan 90% lainnya sudah punah. Penyebab kegagalan karena persoalan manajerial, seperti kurangnya pengalaman dan tidak ada visi yang jelas dari foundernya. Ada juga yang tidak fokus. Menurut saya ini sebuah informasi yang sangat tidak informatif dari Kominfo. Sama sekali tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sedikit lebih detail data dari sebuah badan peneliti swasta bernama CV Insight. Katanya ada 12 penyebab bisnis berbasis teknologi atau aplikasi ini berguguran. Yang pertama kurang dana, yang kedua tidak ada pasar, yang ketiga kalah saing, yang keempat cacat model bisnis, yang kelima masalah kebijakan, dan seterusnya. Nah, menurut Jack yang akuntan, apa yang menyebabkan sebuah bisnis gagal? Menurut Jack yang kebetulan seorang akuntan, hanya ada 2 penyebab utama kegagalan suatu bisnis. Yang pertama karena tidak menjual. Ini obvious, cuan dari mana kalau barang atau jasa yang dijual tidak laku. Yang kedua menjual tapi boncos alias rugi. Perusahaan yang merugi terus-menerus pasti bangkrut. Diputar-putar kemanapun ujungnya pasti ke persoalan itu dan itu lagi. Karena salah kelola boleh jadi, tetapi salah kelola terminologi yang terlalu luas. Yang jelas sekali produk nggak laku bukan karena tidak ada market. Ini alasan yang paling mengada-ada. Di era industri 4.0 sekarang ini, hampir semua barang dan jasa bisa dijual. Bahkan barang paling aneh pun ada yang beli. Dan low quality produk juga ada pasarnya. Silahkan cek di marketplace. Satu-satunya faktor yang membuat barang tidak laku atau jual rugi saat ini adalah salah harga. Kasus yang lebih sering terjadi karena tidak tahu persis berapa besarnya biaya yang harus dibebankan ke dalam harga jual produk. Sudah saya bahas di video sebelumnya, biaya variabel dan tetap ditambah laba sama dengan harga jual. Sehingga ketika biaya yang dibebankan terlalu tinggi, harga jual jadi kemahalan. Siapa yang mau beli? Sebaliknya ketika biaya dibebankan terlalu rendah, harga jual menjadi kemurahan. Dikira cuan, ternyata boncos. Selain kesalahan harga jual, kesalahan pembebanan biaya juga menimbulkan berbagai kekacauan. Yang pertama menimbulkan salah planning dan salah budgeting. Informasi biaya yang tepat penting dalam membuat budget dan production plan, termasuk operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang berikutnya menyebabkan cost control yang tidak tepat sasaran. Setinggi apapun laba di dalam budget, tidak akan ada gunanya bila cost tidak dikontrol. Dengan mengetahui bagaimana biaya terbentuk dan berapa besarnya, kita jadi tahu aktivitas mana yang perlu dikontrol dan bagaimana cara mengefisienkannya. Selanjutnya menyebabkan kesalahan cost dan benefit analisis. Biaya produk menjadi dasar pertimbangan penting dalam memutuskan layak tidaknya suatu produk diproduksi, layak tidaknya suatu aktivitas dijalankan, termasuk memilih barang pasokan atau cara kerja alternatif yang lebih efisien. Informasi biaya juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai departemen, produk lain, outlet, atau proyek yang ada, sehingga pengelola menjadi tahu mana yang perlu diperbaiki, dikurangi, atau dihilangkan sama sekali agar tidak membebani. Akibat berikutnya dari kesalahan biaya adalah salah perpajakan. Informasi biaya obviously bisa digunakan untuk menghitung kewajiban pajak perusahaan dengan benar. Sekarang bayangkan jika biaya yang dibebankan salah. Urusan budgeting, planning, cost control, cost and benefit analysis, job performance review, sampai perpajakannya dijamin pasti ngawur. Dan yang pasti sekali harga jual salah, kebesaran atau kekecilan, akibatnya tidak laku atau laku tapi rugi. Dengan demikian maka bisa disimpulkan mengetahui biaya dengan tepat sangatlah penting. Setelah mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dibebankan ke dalam produk yang akan dijual, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya margin yang ditambahkan setelah biaya. Namun demikian tidak ada standar tertentu dalam penentuan margin. Anda bisa melakukan perbandingan dengan bisnis sejenis. Retail misalnya sebesar 50%, kemudian industri manufaktur mungkin 30%, dan lain sebagainya. Tentu saja penentuan margin tidak sesederhana itu. Perlu mempertimbangkan banyak faktor, antara lain persaingan. Jika harga dari pesaing lebih murah, mungkin perlu adjustment pada harga jual agar mampu bersaing. Faktor selanjutnya adalah permintaan pasar. Jika permintaan tinggi, perusahaan bisa mengenakan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan rendah, mungkin perlu menurunkan harga untuk mengejar volume penjualan. Kemudian faktor yang ketiga, perubahan biaya. Jika biaya, entah itu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead naik, maka perusahaan perlu menaikkan harga agar target profit margin tidak tergerus. Hal lain yang perlu diketahui,
menurunkan atau menaikkan harga jual bukan satu-satunya cara untuk mengantisipasi harga pesaing yang lebih rendah. Perusahaan juga bisa melakukan upaya-upaya antara lain diferensiasi produk, yaitu membedakan produknya dengan cara menambahkan fitur, meningkatkan kualitas, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik, sehingga harga yang lebih tinggi bisa diterima oleh pasar. Upaya lainnya evaluasi biaya. Harga pesaing lebih rendah bisa jadi karena operasional mereka lebih efisien, teknologi mesin produksi yang lebih canggih, atau punya pemasok yang lebih kompetitif. Maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap biaya, termasuk kemungkinan upgrade teknologi, alternatif bahan baku, dan penggantian pemasok. Upaya lainnya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi persaingan, perusahaan dapat juga mempertimbangkan kemungkinan menjual produk di pasar lain, di mana permintaan dan harganya lebih tinggi. Dan yang terakhir, penyesuaian bauran produk. Jika penyesuaian sudah dilakukan, namun tetap tidak bisa bersaing, maka perusahaan bisa saja menghentikan penjualan produk tersebut dan fokus pada produk penghasil profit yang mampu bersaing di pasaran. Namun demikian, tetap saja mengetahui informasi biaya sangat penting dan sifatnya sangat mendasar. Setelah mengetahui dengan tepat berapa biaya harus dibebankan ke dalam produk yang akan dijual, baru bisa melakukan upaya-upaya yang lainnya. Dengan demikian, maka pandangan seorang akuntan mengenai penyebab kegagalan sebuah bisnis adalah tidak mengetahui biaya yang tepat untuk dibebankan ke dalam harga jual produk. Dalam akuntansi, pembebanan nominal biaya ke dalam harga jual inilah yang disebut penentuan biaya atau costing. Akuntansi menawarkan banyak metode costing yang bisa dipilih. Yang paling banyak diterapkan ada 4. Yang pertama proses costing, yang kedua job order costing, yang ketiga activity based costing atau ABC, dan yang terakhir target costing. Masing-masing metode memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Pemilihan mana yang diterapkan tergantung karakter perusahaan dan kebijakan manajemennya. Kita akan bahas keempat metode costing tersebut satu persatu di video berikutnya. Silahkan di like jika Anda suka dengan video ini. Silahkan di share jika dirasa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.